wabarakatuh. Dalam video ini kita akan menjelaskan bagaimana caranya untuk memilih jurnal yang sesuai dengan artikel yang ingin kita terbitkan. Di layar ini sudah tampil satu buah jurnal, yaitu jurnal BioInnovate, yaitu jurnal biologi inovasi pendidikan. Dari namanya saja sudah kita ketahui bahwa jurnal ini menerbitkan artikel-artikel dalam bidang biologi, khususnya di inovasi pendidikannya. Beda halnya dengan jurnal lain, misalnya kita cari jurnal lain. Oke, ini muncul jurnal Socius, yaitu pendidikan dan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dari namanya kita mengetahui bahwa jurnal ini dia akan menerbitkan jurnal-jurnal di dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Oke, kita kembali ke BioInnovate tadi. Oke, kita coba cari jurnal lain, misalnya jurnal Enviroscience, kalau nggak salah singkatannya ES ya. Enviroscience, di sini dia menerbitkan jurnal ilmiah bidang pengetahuan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi tentang sumber daya alam ya, PSDAL ya. Nah, kita kembali lagi ke BioInnovate. Untuk lebih jelasnya, apa saja kajian atau bidang yang diterbitkan oleh jurnal ini bisa dilihat di Focus and Scope. Jadi cakupannya apa aja? Jadi dalam jurnal ini dia cakupannya yang pertama adalah Research of Biology Education, pendidikan biologi. Kemudian yang kedua adalah Development of Biology Learning Design, jadi pengembangan desain pembelajaran biologi. Kemudian yang ketiga Development of Biology Education Evaluation Tools, jadi pengembangan alat evaluasi pendidikan biologi. Dan yang keempat adalah Development of Biological Media, pengembangan media biologi. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya artikel-artikel sudah sesuai dengan fokus dan scope dari suatu jurnal, jadi bisa diterbitkan di jurnal tersebut. Kalau misalnya tidak sesuai, maka perlu dicari jurnal lain yang menerbitkan artikel-artikel sesuai dengan naskah yang ditulis. Kita coba buka di fokus dan scope-nya jurnal biologi lain. Oke, ini Wahana Bio ya. Nah, jurnal Wahana Bio sama-sama biologi. Jurnal Wahana Bio adalah jurnal biologi dan pembelajarannya. Fokus dan scope-nya di sini lebih luas. Yang pertama ada Biology Scope. Jadi di sini isinya adalah biologi murni, mulai dari botani, zoologi, mikrobiologi, genetik, ekologi, bioteknologi, dan related field. Jadi bidang yang sesuai. Kemudian yang keduanya adalah Biology Education Scope, cakupan pendidikan biologi. Yang pertama adalah biologi kurikulum, kemudian yang kedua teaching biologi, ketiga adalah instructional media, keempat evaluation, kelima research and development. Nah, jadi dua jurnal dengan bidang yang sama, yaitu biologi, ternyata memiliki cakupan yang berbeda. Nah, itu yang perlu diperhatikan di awal sebelum memilih jurnal untuk menerbitkan artikel. Oke, kita kembali ke BioInnovate. Nah, setelah kita memahami fokus dan scope-nya, terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bisa registrasi atau menyesuaikan artikel dengan template yang disediakan pada suatu jurnal. Bisa saja terbalik, misalnya menyesuaikan template terlebih dahulu baru melakukan registrasi, bisa saja. Untuk cara registrasi jurnal sudah saya buatkan tutorialnya di video sebelumnya. Nah, sekarang kita coba klik template jurnal. Nah, jadi template jurnal ini nanti di-download, kemudian diedit, sesuaikan isinya dengan artikel-artikel yang akan diterbitkan. Oke, jadi singkat saja untuk penjelasan ini. Kemudian di dalam suatu jurnal mungkin juga ada disediakan sebuah panduan untuk submission. Misalnya di sini submission guide bisa dibuka.
Di situ sudah jelas bagaimana cara-cara yang harus dilakukan, tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan publikasi di suatu jurnal, terutama di jurnal Bionovet ini. Oke, di sini sudah dijelaskan jurnal ini, tentang jurnal ini, kemudian fokus dan skopnya, catatannya bahwa artikel yang disusun harus sesuai dengan template yang telah disediakan di laman OJS. Kemudian di sini melakukan registrasi, mengisi metadata secara lengkap, terutama kolom tanda bintang. Oke, lanjut. Jika metadata telah selesai diisi, bisa klik register pada bagian bawah form metadata. Terus setelah melakukan registrasi, bisa diklik new submit. Pokoknya di sini sudah dijelaskan bagaimana cara untuk melakukan publikasi. Oke, itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana peran penulis, editor, dan reviewer bisa dibuka di bagian publication ethic. Nah, di dalam publication ethic ini sudah dijelaskan, misalnya ini untuk editor tugasnya apa saja, reviewer tugasnya apa saja, kemudian penulis tugasnya apa saja, bisa dilihat di situ. Kemudian yang perlu diperhatikan di bagian sini, kita buka about untuk melihat lebih rinci. Untuk menghubungi kontak bisa diklik di kontak sini. Oke, akan muncul kontaknya yang bisa dihubungi. Nah, untuk aturan-aturannya ini ada power scope, section policy, open access policy, kemudian archiving, publication frequency, ini berapa kali penerbitan dalam 1 tahun, kemudian publication ethic tadi yang sudah kita tampilkan, plagiarism checker, ini perlu diperhatikan. Jadi sebelum artikel itu dipublikasi perlu dilakukan plagiarism checker, maksimal 20% plagiarism. Kemudian peer review proses, ini informasi bagaimana proses review itu dilaksanakan, bisa dilihat nanti, bisa dipelajari sendiri. Online submission untuk melakukan submit, author guideline untuk kejelasan apa yang harus dilakukan pada suatu naskah. Kemudian di sini copyright notice. Copyright notice, this work is listened under Creative Commons Attribution. Ini ya, itulah. Nah, untuk copyright notice ini perlu diperhatikan secara seksama ya, karena setiap jurnal itu memiliki copyright yang berbeda-beda, hak cipta yang berbeda-beda. Ada yang memang hak cipta tetap di penulis, ada yang hak ciptanya milik jurnal. Kalau di sini hak cipta itu untuk hak cipta naskah atau konten dalam naskah itu adalah hak cipta penulis. Kemudian untuk penerbitan itu adalah hak ciptanya jurnal Bionovet. Sini privasi statement, silahkan diperhatikan bahwa di sini naskah yang diterbitkan harus memang naskah asli yang belum pernah diterbitkan di tempat lain. Kemudian di sini author fee perlu diperhatikan. Terus yang terakhir ada indexed, abstracted, dan listed by. Itu tujuannya adalah untuk menyebarluaskan naskah. Jadi ketika orang mengunjungi Google Scholar, maka artikel yang diterbitkan di suatu jurnal yang terindeks Google Scholar, maka artikel yang terbit tersebut dapat ditemukan di laman Google Scholar tersebut. Juga misalnya terindeks Garuda akan ditemukan di laman Garuda, Best ditemukan di laman Best, Dimension, Crossref. Jika buka web itu artikel akan ditemukan di situ. Oke, mungkin itu penjelasan bagaimana memilih suatu jurnal dan memahami informasi yang ada di dalam jurnal tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.